Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berhubung kitab hanamuho maka taulang balik yang ingat-ingat ulun tuan karena hanamu tulis. Jadi ketika kita mempelajari tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka tauhid tersebut senantiasa dibahas secara akliyah, karena hukum ada hukum syara', hukum adat, hukum akal. Hukum syara' adalah kitab Allah yang berkaitan dengan orang yang mukallaf, balik lagi berakal. Terbagi kepada hukum syara', wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Yang termasuk kepada hukum adat. Yang pertama terikat ada dengan ada, terikat ada dengan tiada, terikat tiada dengan ada, dan terikat tiada dengan tiada. Seperti contoh yang sudah kita bahas yang telah lalu, contoh terikat ada dengan ada, yaitu terikat ada makan, ada kenyang. Itu hukum adat. Terikat tiada dengan tiada, tiada makan, tiada kenyang. Terikat ada dengan tiada, ada lapar, tiada makan. Terikat tiada dengan ada, terikat ada dengan tiada, ada makan, tiada lapar. Sedangkan hukum akal terbagi tiga. Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Yang dimaksud dengan wajib pada akal tidak diterima oleh akal yang sehat apabila sesuatu itu tidak ada. Itu wajib pada akal. Yang dimaksud dengan mustahil pada akal tidak menerima oleh akal apabila sesuatu itu ada. Yang dimaksud dengan harus pada akal diterima oleh akal ada atau tiada. Maka berbicara hukum akal tidak lepas daripada pembicaraan filsafat. Karena hukum akliyah itu berbicara kaitan dengan masalah mantiq ataupun filsafat. Maka filsafat Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah filsafat yang sudah dihilangkan sesuatu yang membawaki kepada sesat. Karena ada filsafat haram dipelajari. Itulah filsafat yang membawaki kepada musyrik ataupun kepada murtad. Nah, maka dalam istilah ulama, ilmu filsafat itu adalah ilmu mantiq, ilmu logika. Ada sebahagian yang mendakwakan bahwa memahami tauhid secara filsafat itu bid'ah. Padahal orang yang mendakwakan tersebut mereka memahami tauhid pula lewat filsafat. Tidak ada satupun hadis dan ayat yang menerangkan bahwa tauhid itu uluhiyah, tauhid itu rububiyah, tauhid itu asma wa sifat. Itu tidak ada ayat dan tidak ada hadis. Tidak pernah Rasulullah mendakwahkan masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Maka dari mana wujudnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Lahir melalui kajian filsafatnya Ibnu Taimiyah. Maka menurut filsafatnya kajian Ibnu Taimiyah, tauhid itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Kalau seandainya mereka itu mengatakan tidak boleh memahami tauhid secara filsafat, hendaknya mereka itu punya pegangan dan ketetapan. Tapi pada hakikatnya dalam kejadian mereka pula memahami tauhid melalui filsafat. Kenapa harus kita kaji tauhid melalui filsafat? Karena kepastian untuk dijadikan sebagai akidah itu adalah mesti logis. Sesuatu yang tidak logis tidak boleh dijadikan sebagai akidah ataupun keyakinan. Maka ketika kita mengkaji tauhid itu secara filsafat, harus kita memahami kaedah-kaedah filsafat. Maka dalam pembelajaran ilmu filsafat ada istilah-istilah terkhusus. Kita harus memahami istilah tersebut. Yang pertama ada istilah daruri, ada istilah nadari, ada istilah tasawur, ada istilah tasdek. Itu istilah ilmu mantiq ataupun ilmu filsafat. Apa itu daruri? Daruri adalah mengetahui sesuatu secara mudah, itu namanya daruri. Tidak dibutuhkan kajian, tidak dibutuhkan penelitian, tidak dibutuhkan untuk mengerahkan pikiran. Memahami sesuatu secara mudah itu dinamakan secara ilmu mantiq mengetahui secara daruri. Contoh, gula itu manis, es itu dingin, jeruk itu asam. Kita pahami bahwa gula itu manis. Tentu tidak dibutuhkan kajian ulang, tidak dibutuhkan kepada penelitian, karena memang dalam kejadian nyata mudah untuk mendapatkan jawaban bahwa memang gula itu manis. Cok gula cilek babah ohnya mame. Maka sesuatu yang mudah dipahami dalam istilah mantik dinamakan dengan daruri. Sesuatu yang sulit dipahami dibutuhkan penelitian, dibutuhkan kajian, mengerahkan pikiran, dinamakan dengan nadari atau iktisabi. Ilmu secara nadari atau ilmu secara iktisabi. Contoh, setiap alam itu baharu. Setiap alam itu hudus. Apa itu alam? Apa itu hudus? Harus memahami satu-satu terlebih dahulu. Apa itu alam? Apa itu hudus? Ketika sudah memahami apa itu alam dan apa itu hudus, kemudian barulah kita mampu menghukumi alam itu dengan hukum hudus. Memahami diri alam, apa itu alam, diistilahkan di dalam ilmu mantik dengan tasawur. Memahami diri hudus, apa itu hudus, dalam istilah ilmu mantik dinamakan dengan tasawur. Memahami alam dihukum dengan hukum hudus dinamakan dalam istilah mantik dengan tasdek. Alam, apa itu alam? Alam adalah tanda, alamat, bukti, itu alam. Maka seluruh makhluk itu alam. Kenapa seluruh makhluk itu dinamakan dengan alam? Karena seluruh makhluk itu menjadi alamat, menjadi tanda, menjadi bukti adanya Allah. Makanya seluruh makhluk dinamakan dengan alam. Apa itu hudus? Yang dimaksud dengan hudus adalah dari tiada menjadi ada. Itu namanya hudus. Ataupun hudus itu lawan daripada kidam. Arti hudus baharu. Sesuatu yang diawali oleh tiada, kemudian baru dia ada, memiliki titik permulaan ada,
dan memiliki titik akhiran daripada ada, kembali dia menjadi tiada, itulah dinamakan dengan hudus. Alam itu hudus. Ketika ada yang mengatakan alam itu hudus, tentunya kita harus mengerahkan pikiran. Benarkah matahari itu ada permulaannya? Benarkah bulan itu pernah diawali oleh tiada? Pernahkah dunia ini pernah diawali oleh tiada? Kenapa timbul pertanyaan demikian? Karena ketika kita lahir matahari sudah ada. Ketika kita lahir ke dunia, bumi memang telah ada. Bulan memang telah ada. Untuk membuktikan benar adanya matahari pernah diawali oleh tiada, bulan pernah diawali oleh tiada, bumi pernah diawali oleh tiada, butuh penelitian. Dibutuhkan mengerahkan pikiran. Itulah yang dinamakan dengan nazari. Apa buktinya? Matahari itu hudus, dulunya tidak ada, kemudian baru ada ketika diadakan oleh Allah. Bulan juga demikian, langit juga sama, bumi juga sama. Apa buktinya? Buktinya karena semua dianya itu berubah-ubah. Malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam. Ketika malam hilang matahari, ketika siang hilang bulan. Begitu pula bumi, ada cuacanya panas, ada cuacanya dingin dan sebagainya. Maka setiap yang berubah-ubah pasti ada permulaan dan pasti diawali oleh tiada. Buktinya kita manusia. Kita manusia berubah-ubah, kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua dan sebagainya. Karena pada diri kita wujud perubahan, berarti kita manusia adalah makhluk yang pertama didahului oleh tiada, kemudian kita barulah menjadi ada. Berarti ada titik permulaan ada. Sebagaimana keadaan kita manusia berubah-ubah, diri perubahan itu menjadi satu bukti bahwa kita pernah didahului oleh tiada. Begitu pula matahari, begitu pula bulan, langit, bumi dan sebagainya. Walaupun ketika kita lahir ke dunia semuanya itu telah ada, tapi karena wujud perubahan pada diri bulan, pada diri matahari, pada diri langit, dunia dan sebagainya, perubahan itu menyamai dirinya semua dengan diri kita manusia. Sebagaimana kita manusia wujud perubahan seperti demikian, dan pada diri kita manusia diawali oleh tiada, kemudian barulah kita menjadi ada. Berarti bulan, matahari, bumi, langit sama seperti kita. Karena sama-sama wujud perubahan. Ketika sama-sama wujud perubahan, berarti hukumnya juga sama. Apa hukumnya? Sebagai manusia, sebagaimana manusia itu hudus, maka semua matahari, bulan, langit, bumi, dianya juga dihukumkan menjadi hudus. Memahami matahari itu hudus, memahami bulan itu hudus, memahami langit, bumi dan sebagainya itu hudus, itu dinamakan dengan ilmu nazari. Paham terhadap sesuatu harus melalui iktisab, usaha, mengerahkan pikiran, penelitian dan sebagainya. Maka dinamakan ilmu nazari. Dan ma'rifah yang sempurna itulah ma'rifah bil dalil. Karena yang dimaksud dengan ma'rifah meyakini sesuatu secara jazam
yang diyakini itu sesuai dengan yang sebenarnya diiringi dengan dalil. Jadi ma'rifah, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Mengenal yang bagaimana? Mengenal yang pertama bil jazam. Pemana bil jazam? Walau ipe ragu, hale ragu. Yang bil jazam. Yang kedua, termasuk kepada definisi ma'rifah, lihat ta'akui bil jazam, tayakini bil jazam, bil muwafaqah. Yang tayakini tersebut bersesuai dengan yang sebenarnya. Maka meyakini sesuatu bil jazam tetapi tidak sesuai dengan sebenarnya, itu pun tidak dikatakan dengan ma'rifah, tapi itu dinamakan dengan jahil murakab. Sama seperti bandingan keyakinan kaum Nasrani, mereka jazam. Sekalipun ada orang yang ingin meragukan mereka, mereka tetap tidak akan pernah ragu. Berarti keyakinan mereka jazam. Apa yang mereka yakini? Tuhan itu bersumber dari 3 menjadi 1. Tetapi yang mereka yakini itu tidak muwafaqah dengan sebenarnya. Karena bersumber dari 3 menjadi 1. 3 in 1. Tuhan Bapa yang dinamakan dengan Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Tapi mereka jazam mereka. Sekalipun ada orang yang meragukan mereka, mereka tidak akan pernah menjadi ragu. Jazam tetap jazam. Tetapi yang dijazam oleh mereka tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu tidak dikatakan ma'rifah. Yang ketiga, bid dalil. Harus dibarengi dengan dalil, bukti. Bila mana meyakini sesuatu secara jazam sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi tidak mampu memberikan bukti, dinamakan dengan taklid. Yakin Allah Tuhan, yakin. Esa, pasti esa. Dah bukti, tengku kepegah laganya. Nya kan ma'rifah, taklid. Maka ma'rifah yang pertama yakin secara jazam, yang kedua yang diyakini itu sesuai dengan yang sebenarnya, yang ketiga bid dalil, dibarengi dengan dalil ataupun bukti. Maka bukti inilah, ada bukti secara iktisabi, ada bukti yang secara daruri. Berkenaan dengan Allah semuanya bukti iktisab, bukti nazar. Untuk membuktikan Allah itu esa perlu nazar. Untuk membuktikan Allah itu maha kuasa butuh nazar. Untuk membuktikan bahwa semua yang terjadi itu ada campur tangannya Allah, butuh kepada nazar. Karena apabila tidak ada nazar, maka sungguh kita tidak akan mendapatkan jawaban benar bahwa semua yang terjadi itu ada campur tangannya Allah. Allah itu esa, Allah itu maha kuasa. Hantar empok dulu. Bahkan ada sebahagian pemahaman yang mengatakan bahwa segala yang buruk, segala yang jahat yang dikategorikan kepada maksiat itu tidak ada campur tangannya Allah. Bila mana adanya i'tiqad yang demikian, ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangannya Allah, musyrik. Kenapa musyrik? Berarti ada Tuhan yang lain yang mampu menciptakan sesuatu. Sesuatu yang mana? Yang buruk. Berarti yang menciptakan yang god-god tahu Allah. Yang menciptakan yang buruk-buruk hanaru Allah. Berarti nah Tuhan lain. Karenanya apabila kita meyakini ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Allah, itu musyrik. Termasuk pakan deh tengku dingang karena raya ulun musuh.
Laginya diyakini itu musyrik. Tapi pakai bancit pakan deh londinga. Karena gepedeh li Allah Ta'ala melalui sebab raya lon musuh. Yang betul. Pakan tengut karena hak kerja menaurau. Laginya yakin musyrik. Pakan tengut gepetengut li Allah sebab hak kerja menaurau. Yang baru tu. Maka bila kita meyakini sesuatu, ada sesuatu yang terlepas daripada campur tangannya Allah, langsung tu musyrik. Tetapi ada sebahagian kelompok mereka mendakwakan bahwa ada sesuatu yang tidak ada campur tangannya Allah. Itulah semua maksiat. Yang timbul pertanyaan, lebih bahaya bid'ahkah daripada musyrik? Ini yang timbul pertanyaan. Karena mereka mengatakan lebih bahayanya bid'ah. Karena kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah, setiap yang dhalalah itu neraka. Sedangkan musyrik bukan lagi neraka. Memang di luar daripada kapasitas umat Islam. Ini lebih bahayanya. Karena mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangannya Allah. Dengan alasan apa? Apabila ada campur tangannya Allah kaitan dengan maksiat, sama dengan Allah telah melakukan sesuatu hal yang buruk. Kalau Allah melakukan sesuatu hal yang buruk, berarti Allah itu buruk. Yang dakwaan konyol. Kenapa demikian dikatakan dakwaan konyol? Karena dapat dihukum si pelaku itu buruk atau tidak buruk apabila dengan sebab perbuatan itu melahirkan akibat kepada diri si pelaku. Bila mana melahirkan akibat yang baik atau dinamakan dengan keuntungan, berarti itu baik diri si pelaku. Apabila melahirkan akibat yang akibat itu membawaki kepada si pelaku sesuatu hal yang menyebabkan dia itu kekurangan, dinamakan si pelaku itu berbuat buruk. Ketika Allah melakukan sesuatu, tidak melahirkan, tidak membawaki, tidak memberikan keuntungan bagi diri Allah, tidak pula melahirkan kemudaratan bagi diri Allah. Karena tidak melahirkan keuntungan, berarti tidak dihukum. Yang dilakukan oleh Allah itu baik. Ketika tidak melahirkan kerugian, maka pula tidak dihukum. Perbuatan Allah itu buruk. Maka tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak dikatakan perbuatan Allah itu baik, tidak pula dikatakan perbuatan Allah itu buruk. Artinya terikat hukum baik dengan buruk ketika perbuatan itu wujud pada diri makhluk. Bila mana dengan berbuat tersebut si makhluk mendapatkan balasan yang baik, maka dihukum makhluk itu telah berbuat baik. Apabila si makhluk dengan berbuat hal yang seperti itu mengakibatkan diri makhluk mendapatkan balasan buruk, maka si makhluk itu dikatakan telah berbuat buruk. Allah yang berbuat, perbuatan Allah tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Kenapa demikian? Karena Allah yang berbuat tidak melahirkan keuntungan, tidak melahirkan manfaat, pula tidak melahirkan kerugian. Dikatakan baik dan buruk apabila melahirkan keuntungan dan melahirkan kerugian. Sedangkan Allah tidak. Dengan bahasa lain, perbuatan itu dihukum baik
bila mana dengan berbuat tersebut melahirkan balasan yang baik. Perbuatan tersebut dikatakan buruk apabila orang yang berbuat perbuatan tersebut melahirkan balasan yang buruk. Sedangkan Allah, apakah Allah ketika berbuat mengambil manfaat oleh Allah terhadap perbuatan tersebut? Tidak. Kalau tidak, berarti perbuatan tersebut tidak dihukum baik. Apakah Allah ketika berbuat tersebut Allah akan melahirkan kerugian, kemudaratan? Tidak. Maka perbuatan Allah pun tidak dikatakan buruk. Oleh karenanya Allah sendirinya Allah yang berkehendak wujud sesuatu. Bila dengan sesuatu itu melahirkan baik pada makhluk dikatakan dengan perbuatan baik. Allah pula dengan sendirinya menghendaki wujud sesuatu yang bila mana sesuatu itu dilakukan oleh makhluk dengan berbuat hal yang demikian mendapatkan balasan buruk pada makhluk dikatakan dengan perbuatan buruk. Artinya tidak ada satupun yang terjadi baik pada masa yang telah lalu, pada masa yang sekarang, dan pada masa yang akan datang. Yang pertama terjadi secara kebetulan, yang kedua terjadi tanpa campur tangannya Allah, yang ketiga terjadi tanpa sepengetahuannya Allah, yang keempat terjadi tanpa kehendaknya Allah. Semuanya itu mustahil. Maka Allah yang berkehendak satu kelompok itu menjadi musuh, satu kelompok menjadi kawan, satu kelompok menjadi kafir, satu kelompok menjadi mukmin, satu kelompok menjadi taat, satu kelompok menjadi ahli maksiat, satu kelompok menjadi ahli neraka, satu kelompok menjadi ahli surga. Atas kehendak siapa? Semata-mata kehendak dirinya Allah. Kenapa Allah menjadikan yang demikian? Allah ingin tajalli kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita, Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Maka tujuan pokok diutusnya Rasulullah mulai Nabi Allah Musa sampai yang terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tajalli dirinya Allah kepada kita makhluk. Gena peturi draw Allah Ta'ala bak katanya. Han mungkin dapat taturi secara seketika. Bila hana urang puturi dengku, maka gu utuslah urang puturi bak katanya. Bahkan dalam bangsa manusia, karena tujuan pokok genek puturi draw Allah bak manusia, makanya gekirim semua utusan yang dinamakan dengan rasul semuanya bangsa manusia. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Nabi terakhir di kota Mekah? Karena kawasan Mekah yang pertama menurut sejarah pusat dunia, bila turun di tengah-tengah maka mudah tersebar. Yang kedua, karena bahasa Arab, bahasa yang mudah di dalam pengucapannya. Karena dalam bahasa Arab ada unsur-unsur bahasa-bahasa lama. Walau lagi tanya, hanjat tabu tutu bahasa Arab. Quran lebih mudah kita baca. Bahasa Arab hanjat tu, tapi Quran je tu. Bahkan karena bahasa Arab, bahasa yang mudah diucapkan. Makanya hana geputron lambang saja. Bahasa saja cukup berat kuna yang pena yang tua. Hana geputron lambang sa Korea, hana geputron lambang sa Cina dan sebagainya. Maka dibalik hal yang demikian tentunya semua melahirkan hikmah. Bahasa yang mudah diucapkan bahasa Arab kemudian. Siapapun mudah dalam mengucapkannya, walau dia itu tidak sering berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini pengajian umum, silakan.
Baik para jemaah sekalian, mungkin kita ada sisa waktu sekitar 10 menit. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Tuku Husni beserta para jamaah semua. Ini dalam hal musibah Ustaz. Misalnya begini, kalau ada kebakaran atau lain-lain, untung datang dia atau untung datang pemadam kebakaran, maka tidak jadi kebakaran. Apakah itu masuk musyrik Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musyrik seseorang bila berkaitan dengan i'tiqad. Berbicara kita sehari-hari kaitan dengan adat. Maka berbicara secara adat itu tidak membawaki kepada musyrik. Yang penting keyakinan kita nyobek dah hukum lagi adat. Untung nak kena ngapui mahan mututong pidat. Lah tajam sikit mahan muputuh pidat. Lah nageboh saka muhan mumameh pitat, itu berbicara adat. Sedangkan hakikat kita tetap meyakini bahwa Allah yang mewujudkan terbakar, Allah yang mewujudkan manis, Allah yang mewujudkan terjadinya putus. Cuma dengan sebab melalui tersentuh api maka terbakar, melalui tersentuh gula maka wujud manis, melalui tersentuh tajam maka wujud putus. Itu asbab. Karenanya ada yang Allah wujudkan akibat tanpa diawali oleh asbab, ada Allah yang wujudkan akibat dibarengi dengan asbab. Hana mandum akibat diawali dengan sebab. Makanya ada istilah yang dinamakan dengan sebab akibat. Nah yang akibat hana sebab dulu. Nah yang sebab hana akibat dulu. Nah yang akibat dibarengi dengan sebab. Nah yang sebab melahirkan akibat. Dah akibat yang hana sebab. Lagi contoh, gepejut buma oleh Allah. Apa sebab na buma? Hana. Gepejut aja Allah kana. Gepejut mata urawa, gepejut langit. Hana sebab tepu. Nah yang akibat diawali dengan sebab. Lagi akibat na katanya. Dah sebab, hai sebab musapat mak ngayah. Andai kata hana musapat mak ngayah, hana katanya. Itu akibat yang diawali oleh sebab. Ada yang sebahagian sebab tidak ada akibat. Kamu sempat mempromo hana sianu. Pada 12 tahun 20 perut tapi hasil hana. Ya kan. Ada akibat tanpa diawali oleh sebab. Ada akibat diawali oleh sebab. Ada sebab tanpa akibat. Maka hana mantum akibat diawali oleh sebab. Hana lu. Ya, jadi dalam bahasa yang demikian nyan siapa piji karena nyan bahasa adat lah na lungboh pupu maka ji god lah bak rambut nyan keun lah na lungboh pupu secara adat karena god bak rambut secara adat ngan sebab boh pupu yang hakikat gepegot li Allah Ta'ala diawali dengan sebab boh pupu nunggu. Karena terbenar bak rambutnya laga, jero, rindang, walau hana pupo. Terbenar. Nah, kamu ho? Maka beda dengan musibah yang lain. Musibah musuh lagi tanya patah tulang ruang tu karena rep bergenyun. Nyan hikmah la ilam ya. Hikmah la ilam ya. Menyeberkan jak dua kaki, dua buah kaki sampai pahala, sagai pahala. Nyo kam tamah jaro-jaro ngetungkat, kapet buah pahala. Nyan untuk guna tamah guna tamah pahala. Ini dua kaki bentang. Nyan nak hikmah ya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya lagi? Yang bebas tanda pertanyaan. Yang bebas tanda pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi yang kita hormati dan para hadirin sekalian,
Seperti yang Abi katakan saknyo yang bahwa rame tak kala memang urang gekun berakhir ceramah misalnya, kadang-kadang memang kan ahli agama atau kewajiban atau memang ahli agama gedok-gedok gekun yang betul dari Allah, yang salahnya dari kekurangan rolo. Nyan pu ke memang geetikut laganya atau memang gejaga dat dengan Allah. Nyan kiban yang betul seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyayangkeun urang nabeut nyan jaga ada. Tapi menyekeun nyan urang hanabeut, urang bangai nya mungkin intikeun. Benar nebeut baru gepahami bahwa buruk dan baik semuanya dari Allah, sebatas menjaga adab. Baik dipahami le urang awam itu Allah gepebut yang buruk-buruk takut menang. Maka berbicaralah secara adab yang god dari Allah, yang buruk dari lo. Nyan urang yang nanebeut, orang yang memiliki ilmu, i'tiqadnya pasti meyakini baik dan buruk semuanya itu datang dari Allah. Kalau seandainya yang mengucapkan itu orang yang tidak memiliki ilmu, itu pasti keyakinan. Kalau keyakinan seperti demikian sama dengan musyrik. Berarti ada bahagian yang terjadi tanpa campur tangan Allah, musyrik. Nah yang terjadi kederawa berarti kamu musyrik ini. Ataupun karena kekuatan gaknya kasantun dengan kekuatan Allah. Allah menjadikan yang baik dengan kudrahnya, dia menciptakan yang buruk dengan kudrahnya. Berarti kudrah dia sama kekuatan dengan kudrah Allah. Berarti santun dengan Tuhan. Nya kayak melihat. Nya musyrik nuku seketika. Watenya naju musyrik nuku Tuhan. Makanya kan sering laulang nuku bahwa legetannya lahir kegelisahan dan kesusahan hanya semata-mata karena kurang yakin kita kepada Allah. Bila kita yakin 100% kepada Allah, yakin benar-benar yakin. Karena yakin yang benar-benar yakin harus dibarengi dengan bukti. Apa buktinya? Wujudkan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nyan baru geken bit-bit yakin. Kan cuma kebah segala tebut. Tobut hana mohole. Jadi bit-bit yakin benar bukti. Wujudkan dalam realita. Yakin kita Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Yakin, buktikan. Bagaimana membuktikannya? Tidak pernah berkeluh kesah. Maka bukti seseorang itu yakin kepada Allah maha kuasa, dia tidak pernah berkeluh kesah. Kenapa tidak berkeluh kesah? Karena dia yakin kepada Allah, apapun Allah lakukan kepadanya, di balik semua itu ada hikmah yang tersimpan. Yang bisa saja hikmah tersebut tidak Allah nampakkan kepadanya. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia. Mandum na hikmah. Termasuk ketika Allah menciptakan kita menjadi ahli surga. Allah memang kehendak katanya ngaso surga. Tapi Allah menghendaki pula mengiradah keadaan kita bukan ahli ibadah. Kutaat tatadhana dulu. Yang nak sembahyang wajib saja. Menyatuna kamu berdahli. Bila dilihat secara bukan secara adab, tidak mencukupi pahala ibadah kita sebagai modal untuk masuk surga. Hansip ke modal tamang surga menyedumnan ibadat hansip tu kebutuhan. Makanya Allah jadikan musibah kepada kita dengan satu pahala 100 karena wujud sabar. Dengan musibah yang lain Allah tambah 200, Allah tambah 300, Allah tambah 500. Ketika cukup pahala tersebut sebagai modal masuk surga, maka Allah matikan kita dalam keadaan tersebut.
Memang Allah menjadikan kita menjadi ahli surga. Ataupun bukan demikian. Allah menjadikan kita memang sebagai calon asal surga. Tanya orang beribadat tu. Yang wajib-wajib sangat. Lalu Allah gepu bangai katanya mana? Apa hikmahnya Allah membodohkan kita supaya le katanya cuma tayak buat dulu. Jadi dengan cuma tayak buat. Maka dengan pahala yang menuntut ilmu itulah menjadi tambahan pahala bagi kita untuk masuk surga. Makanya sampai buat hana mempom jelah, dia buat lelah, hana mempom jelah. Bahkan hana mempom le Allah, menya kamu pom hana tajale, menya hana tajale berarti hana le pahala, menya hana le pahala hansep tamang suruh. Ini tak ada masalah. Makanya kadang-kadang ya Allah Nabi bangai juga deh, ya Allah bangai gede supaya lon yang bertambah nam pahala. Karena tidak ada satupun ibadah yang pahalanya melebihi daripada pahala menuntut ilmu, tidak ada. Ada ibadah lain yang pahala kualitasnya melebihi daripada pahala menuntut ilmu, tidak ada. Karena sekali kita menuju kepada majelis ta'lim, Allah berikan pahala kepada kita melebihi daripada 3.000 ibadah sunnah lain. Sekali kita menuntut ilmu, yang pertama melebihi daripada 1.000 rakaat salat sunat malam. Melebihi, bukan 1.000, melebihi. Yang kedua, melebihi pahala 1.000 orang sakit yang sudah kita kunjung. Melebihi 1.000 orang meninggal yang sudah kita ta'ziah. Sekali menuntut ilmu, melebihi daripada 3.000 ibadah sunnah yang lain. Makanya gad bangai itu. Kupu tu jarang mang ya buat. Itu yang lengkap hanya kuacol hari bay. Ya, nak kata. Cukup mudah nak kata. Cukup mudah nunggu. Hana mudah tu nyantah juga golek. Kali hari bay beklam. Lia mugrek beklam kali hari bay aku pulang. Maka jalan termudah masuk surga itulah jalan menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.